Sumatera Barat dikenal dengan adatnya yang begitu kental, Minangkabau. Kinilah banyak ilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Iya, sebagian kalau Bu Muna yang bilang itu kepada saya marah karena Bu Muna orang Medan. Tapi karena saya orang Sumatera Barat, saya berani mengatakan orang Minang kini kok banyak nan tinggal kabaunya saja. Lah abi Minangnya, iyo bana marah kamu orang Minang tak bisa marah. Memang itulah keadaannya kita kini. Dapat menyadarkan kembali kita sebagai orang Minangkabau terhadap tugas dan kewajiban kita dalam menjunjung tinggi adat dan syarak yang telah diwariskan diamanahkan oleh nenek moyang kita. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alam Minangkabau yang kita cintai bersama belakangan mendapatkan beberapa musibah. Pertama, lahar panas atau letusan Gunung Merapi. Dan kedua, banjir di Pasaman Barat. Dan ketiga, lahar dingin di Kabupaten Agam. Kemudian yang kedua, terjadi lagi lahar dingin dari Gunung Merapi dan mengarah ke Kabupaten Agam, Jawa Tanah Datar, taruh ke Padang Panjang, sehingga memutihkan jalan Padang Bukit Tinggi. Pada saat bersamaan terjadi pula lahar dingin dari Gunung Singgalang. Kemudian dari beberapa musibah itu ada respon dari masyarakat kita melalui media, di mana pertama dikatakan bahwa Minangkabau, Minangnya lah habis, tinggal kabaunya saja. Dan kedua, ada pula anak kemenakan kita nan padusi di rantau orang nalah murtad masuk agama Kristen. Hal ko tentu perlu menjadi renungan kita bersama. Sumatera Barat dikenal dengan adatnya yang begitu kental, Minangkabau. Kinilah banyak ilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Iya, sebagian kalau Bu Muna yang bilang itu kepada saya marah karena Bu Muna orang Medan. Tapi karena saya orang Sumatera Barat, saya berani mengatakan orang Minang kini kok banyak nan tinggal kabaunya saja. Lah abi Minangnya, iyo bana marah kamu orang Minang tak bisa marah. Memang itulah keadaannya kita gini. Dulu orang Minang, masa kami kecil-kecil dulu ya Bu ya, itu pakai kain saruang. Di depan paman kami, mamak kami laki-laki, kakak kandung kami pakai kain saruang kami dulu. Pakai selendang zaman dulu di kiciannya di amak kini. Nah, kalau kini tahu enggak, orang Minang kini kula banyak anak gadingnya nan batik lanjang. Nah, iya mana? Gadang latinya anaknya berprestasi lah batal lanjang ya. Ndak tahu bantuannya padusi dia laki-lakinya dalam batal lanjang. Hanya kicil anaknya sukses tuh. Sukses membawa ke neraka. Nah, itu nan banyaknya kini. Kembalilah kita kepada jalan yang benar. Kembalilah awak ke jalan yang lurus. Kalau pernah dulu awak bawa buaya doso, jangan diturunan doso itu kakak pado anak cucu kita. Lebih parah lo kini Bu.
Heran ambo kini na'udzubillahi min zalik. Antah apalah pelajaran nan masuk kini ke Minangkabau ambo ndak tahu bu. Lah banyak kini ko lah hilang raso je pareso di daerah Minangkabau. Kenapa ambo bahas tentang Minangkabau? Karena kok lai je muncul ambo dan modeko, kok lai bisa berubah surang demi surang, satu demi satu je ko ambo bisa menolongnya. Cuma lah cari kini ko nyubek bubu ada Allah. Nah, habis sadonyo. Oto dan sagadang tubuh modeko tak api-api itu di bawah tu. Dek apa tu? Dek salah kita. Berang kamu ambo mengician salah awak mana ka berang cari sana situ tu padusi sama padusi lah bergaul laki-laki sama laki-laki bergaul. Di pondok pesantren pun lado nama dia begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kalau kita tinjau ke belakang, nenek moyang kita terdahulu Allah meninggalkan warisan atau amanah pada kita orang Minangkabau untuk dipakai sebagai pandangan hidup atau tuntunan hidup di anak cucunya sampai di akhir zaman. Apa yang diwariskan dan diamanahkan oleh nenek moyang kita dahulu tiada lain adalah dimulai dari falsafah adat Minangkabau, kemudian hukum adat Minangkabau, dan ketiga adalah aturan adat Salingka Nagari. Di samping itu juga lah tersusun struktur pemerintahan adat di Minangkabau yang dikatakan Baradai Balimbago. Jadi mengenai limbago itu lah 20 strukturnya terbentuk. Pertama yang dikatakan Tungku Tigo Sarjarangan, yaitu terdiri dari nenek mama sebagai pemangku adat yang memaci adat Jolimbago atau disebut dengan Rajo Adat. Dan kedua, alim ulama sebagai pewaris Rasulullah yang memaci hukum kitab Allah yang dikatakan Rajo Ibadat. Dan ketiga yaitu Cadiak Pandai. Nah, ketiga unsur kolah sebenarnya nan menjalankan pemerintahan adat di alam Minangkabau. Di dalam limbago adat nan ada di nagari-nagari di Minangkabau. Dengan berfungsinya limbago adat itu tentu bisa terkoordinasi tugas dan fungsi Tungku Tigo Sejarangan, dan bisa tersusun manajemen pemerintahan adat secara tertulis sebagai dokumen yang bisa dipelajari dan dipahami oleh anak cucu kita sampai di akhir zaman. Sesuai jo perkembangan zaman, di mana terbentuk pula sistem pemerintahan negara. Namun sampai kini awak perhatikan di alam Minangkabau atau di tingkat provinsi sampai kini alun tabantu oleh limbago adat alam Minangkabau yang dapat berfungsi menyusun tatanan hukum adat Minangkabau sesuai jo falsafah adat Minangkabau.
Nah, dengan alun adonya tasusun hukum adat Minangkabau secara tertulis, maka iko indah ado bahan tertulis bagi anak cucu untuk mempelajari sebenarnya hukum adat Minangkabau itu, dan apa saja yang diatur oleh hukum adat Minangkabau itu dalam menjalankan falsafah adat Minangkabau. Selanjutnya, di negari-negari nan ada di alam Minangkabau, sampai kini alun tabantu alai yang namanya lembaga adat negari-negari sampai berfungsinya tungku tiga sejarangan dalam melaksanakan falsafah adat, hukum adat, dan aturan adat salingka negari. Mangko itu anak cucu lah tidak ada bahan untuk mempelajari aturan adat salingka negari yang menjadi pedoman baginya sebagai tuntunan hidup di masa depan. Dengan alun tabantuannya lembaga adat di negari-negari di Minangkabau, mangkonya tungku tiga sejarangan yang terdiri dari niat mama, alim ulama, jo cadiak pandai, alun adoleh tasusun sistem pemerintahan adat atau manajemen pemerintahan adat yang terdiri dari aturan adat salingka negari, kemudian aturan yang mengatur tentang pengelolaan pemanfaatan tanah ulayat, baik itu tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Bahkan kalau kita tanya di negari-negari itu, lah banyak lah yang tidak tahu mana tanah ulayat negari, mana tanah ulayat suku, dan mana tanah ulayat kaum. Dengan itu, Allah banyak pula kini terjadi anak kemanakan nan menjual tanah ulayat kaum yang seharusnya ketika tanah ulayat itu menurut undang adatnya jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Tapi kinilah banyak nanta jua, nanta gadai, sehingga banyak pula terjadinya sengketa tanah ulayat itu kini. Dengan tidak adanya lembaga adat itu, mangkonya pelanggaran aturan adat salingka negari, pelanggaran penjualan tanah ulayat, baik tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak kemanakan, sampai kini tidak bisa diterapkan sanksinya oleh tungku tiga sejarangan. Maka itulah pelanggaran baik mengenai perilaku anak kemanakan maupun penjualan tanah pusako tinggi, sampai kini tidak ada sanksi yang bisa diterapkan terhadap pelanggarannya. Mengenai pendidikan adat Josara, kalau kita perhatikan pula lah bara generasi anak kemanakan secara dini nan indak mendapatkan lain pendidikan tauhid syarak jo adat di surau-surau serupa dahulu
Lima kalau dahulu tiuk kampung, tiuk suku itu ada surau, sampai anak kemanakan mempelajari tauhid adek josara sebagai bekal pandangan hidupnya di masa depannya. Apalagi kita cari gini alim ulama nan bagala tuangku pakih kati malin labai. Kalau dahulunya beliau ko mempunyai surau masing-masing untuk mendidik anak kemanakan secara dini tentang tauhid syarak jo ada. Tapi kini kita cari di alam Minangkabau, di negari-negari itu, surau kola semakin punah. Kalaupun ada surau kini dikatakan surau tua dan Allah semakin sunyi. Nah, itulah suatu permasalahan yang tidak kalah pentingnya kita perhatikan secara bersama-sama. Karena apa? Pendidikan tauhid adat dan syarak itu adalah sangat penting bagi anak kemanakan untuk masuk depannya, agar tatanan hidup masyarakat itu sesuai tuntunan nan Allah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dahulunya. Selanjutnya, tentu perlu kita renungkan kembali apa tuntunan atau tatanan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu di alam Minangkabau. Kalau kita perhatikan nan ado di alam Minangkabau adalah bajupak bagantang, babarih balimbago, tarasak dalam undang, tasungkui di pusako. Apa itu bacupak bagantang? Yaitu adanya cupak usali dan cupak buatan. Cupak usali ialah syarak dan cupak buatan ialah adek. Kemudian nan babarih balimbago, adek josara itu tersusun dalam limbago mengenai tarasak dalam undang. Falsafah hukum dan aturan adat itu diatur di dalam undang adat. Ya, itulah yang disebut dengan tarasak dalam undang. Kemudian apa yang tasungkui di pusako? Yang tasungkui di pusako adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, atau dikatakan nan ampe, hidup dipakai, mati ditumpang, payung hidup di dunia, panarang jalan ke sarugo. Adat josara itu adalah mukjizat dari Al-Quran nan 30 juz 100 ampe balik surat 6.666 ayat. Cahayonyo tahunjam sampai ke bumi, tasunda ke langit nan ketujuh atau tiang aras. Makanya dahulu dikatakan nenek moyang kita, ayat-ayat Allah itu bertebaran di seluruh alam nangko. Makanya dikatakan alam takambang jadi guru. Untuk memakai adat dan syarak itu, disitulah raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Yang dikatakan raso dibawa naik di siko adalah raso dibawa kanan satu dan pariso dibawa ke lingkungan kehidupan.
Itu juga yang dimukasi oleh nenek moyang kita. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi dalam kehidupan itu antara hablum minallah dan hablum minallah, al-hablum minannas, itu harus kita laksanakan secara seimbang. Jadi adik Jusarako adalah merupakan tiang tuanya alam Minangkabau. Kalaulah tiang tua alam Minangkabau ko goyah, maka akan goyah pulolah alam Minangkabau ko. Maka dari dahulu tantangan adik Jusarako lah diajarkan kepada anak kemanakan sejak dini atau sesudah sunai rasul oleh para alim ulama di surau-surau. Tapi kalau kita caliak kini, Allah wala generasi anak kemanakan kau tidak mendapatkan pendidikan tauhid adik Jusara di surau-surau oleh para alim ulama. Mungkin itulah salah satu penyebab terjadinya pergeseran atau penurunan nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adik Minangkabau, yaitu adik basandi sarak, sarak basandi kita pula. Sarak mengatur adik memakai yang dikatakan nanampe, hidup dipakai, mati ditumpang, payung hidup di dunia, panarang jalan ke sarugo. Uraian tadi dapat menggambarkan bahwa kondisi alam Minangkabau ini. Apakah kita orang Minang masih menjalankan adik Jusara sesuai jo tuntunan atau pandangan hidup sebagai warisan atau amanah dari nenek moyang kita terdahulu untuk anak cucunya sampai di akhir zaman. Hal tadi dapat menjalihan bahwa sebenarnya kondisi alam Minangkabau ini, kalau dikatakan baradek balimbago, sebenarnya anan ada itu. Ada itu tentu ada hukumnya. Nah, jadi Minangkabau ada hukum yang kita junjung tinggi, kita patuhi, kita laksanakan. Maka disitulah juga perlunya lembaga agar sistem hukum itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah merupakan negara hukum. Nah, untuk menjalankan hukum di Republik Indonesia, ada perangkatnya, yaitu sistem pemerintahan. Aku awak di alam Minangkabau, hukumnya ada. Tapi sistem hukumnya yang sampai kini tidak ada. Apa itu sistem hukumnya di negara awak di Minangkabau? Yaitu adalah lembaga adat tadi, baik lembaga adat Minangkabau maupun lembaga adat di nagari-nagari di Minangkabau. Tanpa keberadaan lembaga adat, maka sistem hukum adat tidak jalan. Itulah nama jadi permasalahan orang Minangkabau kini. Makanya lama-kelamaan kerana sistem hukumnya tidak ada. Nah, anak kemanakan atau anak cucu nanti tidak ada pedoman lain. Bahwa hukumnya Minangkabau secara tertulis, bahwa
sejarah perjalanan hukumnya, apa saja dokumen yang ada di Minangkabau ko. Nah, itulah kondisi negari Minangkabau kini. Selanjutnya kita perhatikan pula di negari-negari. Jumlah nenek mama tetap banyak, tapi nenek mama sebagai raja adat yang memencik kekuasaan hukum adat. Nah, kalau kita lihat di negari-negari itu, mengadakan praktik atau sidang adat. Sampai kini awak celia alun adole naninya mama ko rapi atau sidang adat di limbaga adat, termasuk bakarajo samojo alim ulama dan cadiak pandai. Nah, coba dampaknya itu celiak lagi nih. Nanti jadi di negari kau kini. Ndak jaleh lai di malantak pasupadan. Tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Bahkan anak kemanakan kini lah dengan bebasnya menjual harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat kaum. Padahal menurut undang adatnya, baik tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Yang bertanggung jawab menjaga memelihara pusaka tinggi ko adalah niat mama dan mama cik hukum adat itu tadi. Nah, itu baru permasalahan pertama. Dan kedua, kalau awak caliak, kalaulah pusaka tinggi berupa tanah ulayat ko dikelola dan dimanfaatkan, hasilnya bisa untuk kesejahteraan, baik untuk nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kamduang dan parik pagar negari itu sendiri. Tapi nanti jadi itu bara banyaknya hak ulayat kunan terlantar gini, dan jadi rimbo gadang, dan tidak ada hasilnya. Serupa negari tidak batuan. Padahal kalau dikelola baik, kita pakai cara nenek-nenek kita dahulu. Segala sesuatu itu dikerajakan secara bersama. Badomba namanya, baik ke parak, ke sawah, atau usaha-usaha lain. Nah, kini kegotong royongan antara bakaum, basuku, bakampung dan banagari itu, itulah dan banyaklah hilang di Minangkabau ko. Makanya kalau kita perhatikan undangnya, duduk surang basampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Tapi kini arahnya nampaknya orang Minangkabau lah ingin berusaha sendiri-sendiri. Rasa kekeluargaan, rasa bakaum, bakampung, basuku, banagari itulah mulai hilang. Nah, itulah akibat daripada kendali anak kemanakan kaum kampung jonagari ke lapih dari pantauan nenek mama sebagai raja adat di negari ko. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari pula tugasnya daripada alim ulama
Tima kini anak kemenakan sajak sunai rasu diajar tauhid sara jo adai. Padahal dulu pendidikan formal itu kurang. Tapi pendidikan tauhid adai jo sara oleh alim ulama itu dari sajak dini di surau-surau itu berjalan. Nah, itulah yang sebagai kekuatan daripada alam Minangkabau, cikal bakal untuk memperkuat tiang tua alam Minangkabau yang disabui dengan adai Jusara itu sendiri. Lah kinilah pada generasi anak kemenakan saja dini tidak mendapat pelajaran tauhid adai Jusara. Maka itu adalah sumber kemunduran adai dan budaya di alam Minangkabau. Nah, ku perlu menjadi pemikiran gitu. Harus dicari jalan keluarnya. Ba'a caranya menerapkan sistem pendidikan tauhid adai Jusara itu dapat dilaksanakan sesuai jo perkembangan kemajuan yang ada. Nah, untuk itu biaya pun sebenarnya kalau aset kekayaan negari berpo tanah wilayah kau dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, itu akan dapat membiayai pendidikan tauhid sara juadai untuk anak kemenakan. Itu cadiak pulau, cadiak pandai. Luar biasa kemajuan cadiak pandai orang Minangkabau. Banyak mempunyai keahlian di bidang sosial, ekonomi, di bidang hukum, dan pemerintahan. Tapi cadiak pandai dengan kemajuan yang baik itu nampaknya lah kurang pula perhatian terhadap nagari. Seharusnya nenek mama dapat memanfaatkan potensi cadiak pandai yang ahli di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan untuk merancang ba'a perencanaan kemajuan negari ba'a caranya melestarikan hukum adai Jusara sepanjang masa. Tapi kini nampaknya nenek mama apa nang dikerajokan berjalan sendiri, tidak memanfaatkan para cadiak pandai nanado. Nah, disikulah kerugian kita. Dengan indah adonyo limbago adai baik untuk tingkat Minangkabau atau provinsi dan negari-negari, seluruh potensi nanado indah dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dikendalikan dengan baik. Kalaulah nenek mama dapat kerajo samo jo alim ulama, jo cadiak pandai, tentu urusan negari ko sebenarnya tidak donan sulit. Tapi kalau kita caliak gini nyak mama urusannya hanya urusan seremonial saja. Kalau misalnya di kampung, di nagari diundang oleh cadiak pandai jo anak kemenakan untuk membahas masalah nagari, kebanyakan nenek mama berbagai alasan
indaknya datang. Tapi kalau nan mengundang itu bupati, wali kota, DPR, camat, lurah, atau baralek katam kaji, barunya memaku berkumpul bersama-sama memakai pakaian kebesarannya. Tapi nanawak calia di sebagian negari, itulah nanti jadi baajuo cadia pandainya, padi paga negarinya, kama undang kabayo jo ini mama ko mengalami kesulitan yang luar biasa. Itulah kini yang terjadi di negari-negari di alam Minangkabau ko. Akhirnya lembaga adek indak berfungsi lagi. Masalah-masalah negari semakin lama semakin banyak. Perilaku anak kemanakan lain tak terkendali. Pusako tinggi berupa tanah wilayah lah indak jaleh dua-duanya. Bahkan anak kemanakan lah begitu bebas menjual harta pusako tinggi. Nah, lama kelamuan kulah indak pula dapat disalahkan. Kalau ada anak kemanakan kita nama itu kan memang Minangnya ulah baran suabi tinggal kabaunya saja oleh apalagi lah 20 anak kemanakan kita nan murtad. Nah ikulah yang perlu kita sadari benar. Salamu ko kita celia dalam 1000 alun tantu di seorang anak kemanakan konan murtad. Itu sebabnya karenanya dari awal secara dini lah dia pelajaran pemahaman tentang tauhid adek josara. Jadi masalah kalau kita kampung bisa seleba alam, kita balun seleba kuku. Untuk itulah dari apa nanalah kita bahas di atas tadi perlu kita ambil kesimpulan dengan diawali oleh suatu pertanyaan. Apakah kita orang Minangkabau masih cinta jo nenek moyang kita? Masih patuh dan taat kepada apa yang telah diwariskan atau diamanahkan oleh nenek moyang kita kepada kita yang bersama, yaitu mengenai adek josara sesuai jo falsafahnya sebagai tiang tua alam Minangkabau untuk sebagai tuntunan hidup bagi anak cucunya sampai di akhir zaman. Sebagai orang nan barasa yang patuh, taat, dan hormat kepada nenek moyangnya, marilah kita bersama, terutama nenek mama, alim ulama, dan cadia pandai, kita urus negari ko sebaik-baiknya sesuai jo tuntunan nalah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita balik baradai balimbago, kita fungsikan balik limbago adai untuk menjalankan adai josara. Di dalam limbago adai ko nenek mama sebagai penguasa adat yang memaci adai jo limbago, dapat bekerja sama jo alim ulama dan cadia pandai. Jalan keluar
maurus nagari ko agar adek dan sara ko tetap lestari sepanjang masa untuk kepentingan anak kemenakan dan anak cucu sampai di akhir zaman. Sebagai saran dan usul untuk tingkat alam Minangkabau atau provinsi, kita usulkan kepada Tunku Tigo Sajarangan, Nyak Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, untuk membentuk Limbago Adat Alam Minangkabau. Melalui Limbago Adat Alam Minangkabau ko, Nyak Mama bersama Alim Ulama Jo Cadiak Pandai menyusun secara tertulis hukum adat alam Minangkabau agar ada hukum adat secara tertulis yang dapat dipedomani dan dipelajari oleh anak kemenakan sebagai hukum positif yang berlaku di alam Minangkabau, dan dapat pula dipedomani oleh nagari-nagari untuk menyusun aturan adat salingka nagari sebagai pelaksanaan daripada hukum adat alam Minangkabau untuk nagari-nagari nan ada di alam Minangkabau. Kita harapkan Nyak Mama Alim Ulama dan Cadiak Pandainya untuk sesegera mungkin memfungsikan kembali Limbago Adat nagari-nagari nan lah ada secara turun-temurun. Caranya membentuk balik memfungsikan Limbago Adat nagari-nagari ko diawali dari koordinasi antara Nyak Mama Alim Ulama dan Cadiak Pandai untuk menyusun peraturan nagari yang isinya menjelaskan antara lain tugas dan fungsi Nyak Mama Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Kemudian tentang pengurus Limbago Adat yang mengurusi masalah manajemen Limbago Adat berupa surat menyurat dan dokumen. Kemudian menjelaskan di dalam peraturan nagari itu sumber dana operasional daripada Limbago Adat nagari. Itulah yang penting dibuat dalam peraturan nagari untuk memfungsikan kembali Limbago Adat nagari. Kemudian secara operasional dengan adanya berfungsi kembali Limbago Adat nagari dan peraturan nagari, maka seluruh kegiatan pelaksanaan adat dan sara secara administrasi dan manajemen bisa dikerajokan oleh pengurus Limbago Adat agar setiap permasalahan nan ada di nagari-nagari dapat dirapikan atau disidang oleh Nyak Mama nan berwenang bersama Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Jadi apa ketetapan keputusan yang keluar dari Limbago Adat dikeluarkan secara formal melalui surat yang mempunyai kop alamat, cap dan tanda tangan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan surat dari Limbago Adat nagari-nagari. Nah, manfaatnya dengan adanya Limbago Adat nagari ko,
seluruh permasalahan nan ado di negari-negari itu akan dapat diselesaikan secara formal dengan surat dan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hukum adat dan dapat pula menjadi pedoman bagi pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di negari-negari yang bersangkutan. Fungsi daripada lembaga adat negari-negari itu didukung oleh peraturan perundang-undangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dan ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan keempat, Peraturan Provinsi Sumatera Barat. Dan pertama, mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya. Dan kedua, mengenai lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Dan ketiga, peraturan tentang nagari. Nah, itulah dasar hukum memfungsikan kembali lembaga adat yang ada di nagari-nagari di alam Minangkabau. Kalau kita cari contoh kenan sudah tuah kenan mana, itulah yang sebenarnya yang dilaksanakan oleh Jogja, Bali dan Aceh. Makanya kalau di Aceh itu hukum adatnya sampai matur masalah hukum pidana, di mana sanksi pelanggaran hukum adat itu dapat dilakukan dalam bentuk dicambuk. Nah, pelaksanaan hukum cambuk itu dilaksanakan setiap sesudah solat Jumat. Nah, itu yang kita contoh sebagai pedoman bahwa di negari orang kok bisa serupa itu. Nah, makanya perlu kita laksanakan pula di negari kita agar adat dan syarat itu benar-benar dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Kunci daripada tagaknya atau berdirinya secara kokoh tiang tua alam Minangkabau, yaitu mengenai pelaksanaan adat Josara, adalah terletak kepada nenek mama sebagai pemegang kekuasaan adat yang memaci adat Jo Limbago. Makanya pada kesempatan kau tidak salahnya kita himbau nenek mama kita untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengurus negari anak kemanakan sesuai jabatan yang beliau pikul sebagai pemangku adat. Untuk itulah kita bersama-sama baik nenek mama, alim ulama dan cadiak pandai sebagai tungku tiga sajarangan perlu benar-benar menghayati, memahami bahwa falsafah adat Minangkabau itu dipakai waktu hidup, ditompang waktu mati, payuang hidup di dunia, penarang jalan ke surga. Kalaulah falsafah adat itu tidak benar-benar kita laksanakan, makanya artinya
Hidup indak kita pakai, mati apa nak kita tumpang. Nah, iko sebagai umat yang beragama, tentu iko perlu menjadi perhatian bana dari kita dan bersama. Bagaimanapun adat yang basandikan sara adalah merupakan tuntutan hidup yang sudah diwariskan dan diamanahkan oleh nenek moyang kita kepada anak cucunya sampai di akhir zaman. Jadi itulah mungkin pada kesempatan yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan dapat menyadarkan kembali kita sebagai orang Minangkabau terhadap tugas dan kewajiban kita dalam menjunjung tinggi adat dan sara yang telah diwariskan, diamanahkan oleh nenek moyang kita. Semoga dengan melaksanakan adat dan sara itu, duit bisa kita pakai, mati bisa kita tumpang. Payung hidup kita di dunia, penerang jalan di surga. Untuk itu kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.